Hai, selamat datang di NGR Studio. Video kali ini akan bahas tentang gambar full body di handphone. Oke, langsung aja ya. Kali ini aku gambar dulu secara tradisional di buku sketchbook. Cara ini tuh paling ampuh kalau misalkan kalian lagi belajar digital art. Saranku, daripada kita tracing gambar langsung dari referensi yang udah kita pilih, lebih baik kita gambar dulu dengan style kita di kertas, lalu nanti di tracing secara digital. Kenapa sih? Karena kalau misalkan kita tracing langsung dari foto, kita akan tergantung dengan referensi. Kalau misalkan kita gambar secara tradisional, itu kita melatih art style kita juga. Jadi cepat gitu ketemu stylenya mau gimana, sukanya stylenya seperti apa. Nah, kita juga bisa coba-coba art style yang udah populer gitu. Jadi nanti kita bisa ketemu nyamannya kita itu di art style seperti apa, di cibika, di semi realis kah, atau yang justru yang di realis gitu. Nah, kalau misalkan kita langsung tracing di foto, kita kan art style-nya jadi gitu aja ya, maksudnya tergantung sama foto yang kita pakai. Jadinya kayak ngejiplak ya jatuhnya, bukan ngelatih buat menggambar gitu. Ini menurut aku ya. Oke, di sini aku udah gambar badan sama kakinya. Kalau di gambar ini aku mau coba style kartun gitu. Jadi simple aja, gambar tangan sama gambar kakinya nggak terlalu detail. Nah, ini referensi aku ambil dari Pinterest. Oke, ini sketsa seluruh badannya udah. Ini aku tambahin detail di sepatunya. Nih aku bikin simple aja. Untuk kakinya tuh agak melebar ke bawah kan. Di bagian kaki nih, satu aku menghadap ke samping, satu menghadap ke depan. Ini aku bikin kayak trapesium gitu untuk kakinya. Lalu untuk tangannya tipis-tipis aja, nggak terlalu detail. Dan ini aku tambahkan dress dalamnya. Oke, jadi kita gambar dulu bentuk badannya, baru kita tambahkan baju. Di sini aku tambahkan detail. Nah, di sini kayak pakai outer gitu. Nih aku mulai gambar outer bajunya dan detailing bagian baju. Nah, ini kalau bagian baju udah ditambahkan detail. Yang penting nanti ketika di foto itu kelihatan. Ini aku mulai gambar untuk rambutnya. Nah, di sini posisi satu tangan itu kayak nyibakin rambut ke belakang gitu sih tadi pengennya, tapi coba kita lihat aja prosesnya. Nih aku revisi nih bagian tangannya, karena paling susah biasanya gambar tangan kan, karena ini kartun jadi nggak usah terlalu detail, aman lah ya. Nah, ini kayak menyibakkan rambut ke telinga gitu ke belakang. Nah, ini aku tambahin detail rambutnya. Nah, kita bikin rambutnya secara garis besar dulu. Terus tambahkan jarak dari rambut ke sketsa kepala tadi kan. Kalau rambut kan ada ketebalannya ya, jadi jangan ngepres banget, nanti kelihatan aneh secara proporsi. Kalau bikin sketsa tenang aja, nggak usah takut salah, karena nanti masih bisa kita benerin lagi. Nah, ini aku lanjut bikin detail wajahnya, aku tambahin alis. Lalu bagian mata aku gambar kelopak matanya dulu melengkung gini. Baru
bola matanya berbentuk lingkaran. Ini aku tambahin detail hidungnya dulu, mulut. Nah, baru bagian tengah bola matanya ini aku bikin lingkaran karena kan kartun gitu ya, jadi matanya gede, lebih gede dari ya seukuran telinga lah biasanya. Ini aku benerin lagi sketsanya. Jadi untuk proses sketsa tenang aja, nggak usah takut salah, garisannya mau berkali-kali pun nggak masalah, goresannya maksudnya. Nah, ini aku tambahin detail bagian matanya, highlight dan shading, biar nanti ada guide ketika kita bikin digital artnya, kita tracing tuh ada guideline-nya. Oke, ini juga aku bikin guideline untuk highlight rambutnya. Overall sketsanya udah selesai, tinggal dirapiin lagi aja, diperjelas garis-garisnya, jadi nanti mempermudah proses bikin digitalnya. Oke, kalau udah ini dia tipsnya buat mindahin gambar tradisional ke digital. Nih aku di sini pakai aplikasi Ibis Paint ya yang free, kalian bisa pakai di Android juga. Ukuran yang aku pakai yang di sini ada beberapa template, tapi kali ini aku mau pakai yang persegi aja. Nah, kalian pergi ke kamera dulu, kita foto yang jelas, yang bagus. Tadi sketsa yang udah kita buat, kita foto dulu. Oke, kalau udah kita kembali ke aplikasi Ibis Paint. Ini dia hasil fotonya. Kita balik lagi ke aplikasi Ibis Paint. Kita masuk di opsi layer, lalu kita klik bagian kamera, nanti akan menuju ke galeri, kita pilih foto sketsa yang udah kita foto tadi. Nah, oke, kayak gini tampilannya, terus kalian tinggal sesuaikan aja posisinya sesuai dengan yang kalian mau. Nah, di sini layer yang tadi foto sketsa itu dipindah di drag ke paling bawah. Lalu opasitasnya diturunin. Di sini aku pakai 47%. Nah, kita akan gambar layernya yang di atas layer sketsa ya. Jadi kita kayak timpa gitu di atasnya. Sebelum kita mulai, ini aku mau tunjukin tools yang akan aku pakai instead of pakai jari, karena aku nggak ahli pakai jari ya. Di sini aku pakai stylus pen dari Gojodok yang 2-in-1, harganya tuh under 50.000 kalau misalkan kalian mau searching. Nanti aku coba kasih linknya di bawah. Oke, untuk brushnya aku pengen cobain brush di luar aplikasi Ibis Paint. Di sini aku cari di Pinterest. Sebenarnya aku udah punya playlist sendiri untuk brush Ibis Paint. Nah, di sini aku mau pakai yang ini. Kalau misalkan kalian mau coba juga, kalian bisa screenshot. Nah, di sini aku download. Terus di galeri, ini sih optional ya, sebenarnya kalian bisa langsung aja masukin di Ibis Paint, tapi aku lebih suka biar aman itu aku crop dulu. Oke, kalau udah ini kita masuk ke opsi brush, lalu kalian klik titik 3 ini, terus import QR brush. Nah, atau QR kuas nih, kalian pilih foto yang tadi, nanti akan selesai diimport dan muncul di bagian paling bawah. Nah, ini brush yang akan aku pakai. Kalian bisa setting ini dengan klik tanda panah ini, terus kalian setting sesuai
dengan keinginan kalian mau coba-coba juga boleh. Oke, kita akan mulai untuk proses digital artnya. Oke, aku mau mulai dari gambar kulitnya, warna kulitnya. Di sini aku pilih warna di area ini ya untuk warna kulit. Terus ini langsung aja, ini brushnya kegedean. Untuk pengaturan brush tuh di sebelah sini ya, kalian bisa atur ukuran brushnya dan opasitas brush. Mastiin lagi jangan sampai kalian gambar di layer sketsa, nanti gak bisa dipisahin ya. Nah, kalau lihat dari tekstur brushnya ya, dia itu kayak crayon tapi emang nama brushnya crayon ya. Jadi dia itu kayak ada sedikit tekstur lubang-lubang gitu. Jadi kayaknya kurang oke kalau misalkan kita pakai fitur fill. Jadi ini kita warnain manual aja. Sebelum aku isi full warna, di sini aku bikin outline-nya dulu, pakai warna kulitnya juga. Biasanya kan kalau bikin outline kan pakai warna hitam ya. Di sini aku langsung pakai warna kulitnya. Oke, kira-kira kayak gini bagian kepalanya. Nah, ini langsung aku fill, jadi aku nggak blok warnanya pakai fitur cat ember ya kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya fill. Nah, supaya kita dapat tekstur dari brush yang kita pakai. Nah, biar kalian makin kelihatan teksturnya, ini aku coba matiin dulu, aku hide dulu layer sketsanya. Nih kalian bisa lihat tekstur dari brushnya itu cantik banget, mirip kayak crayon beneran, jadi bener-bener kayak tradi gitu ya. Kalau bagian kepala udah, di sini di opsi layer aku nyalain lagi layer sketsanya, terus aku bikin layer baru di atasnya buat bikin rambut. Nah, kalau aku tuh prefer setiap bagian itu dipisah. Jadi kayak bagian kepala sendiri, rambut sendiri, mata sendiri gitu. Badan sendiri, baju sendiri gitu. Kalau misalkan bajunya ada 2, outer sama inner, biasanya aku juga pakai layer terpisah. Kenapa? Karena ketika nanti ada kesalahan di rambut misalkan, itu nggak mengganggu bagian yang lain. Layer itu kayak apa ya? Kayak misalkan kertas transparan gitu. Kalau kalian gambar, semua bagian ada di satu kertas kan, kalau mau hapus satu bagian kena bagian yang lain kan. Tapi kalau misalkan layer kertas bagian bawah itu buat warna kulit, lalu ditumpuk lagi kertas transparan buat gambar bagian rambut, terus kalian mau hapus bagian rambut, bagian dari kulitnya kan nggak akan ikut kehapus. Nah, kayak gitu konsep layer itu. Oke, balik lagi, ini kita bikin outline untuk rambutnya. Nah, sebenarnya tergantung selera, kalian mau tambahkan detail helai rambut di akhir setelah diwarnain atau sebelum, itu terserah, itu selera. Kalau di sini aku biasanya waktu bikin outline langsung bikin detail helai-helai rambut nih, kayak yang di sebelah yang tadi ya. Oke, karena prosesnya sama kayak yang tadi, jadi nggak perlu aku jelasin. Tapi supaya kalian gak bingung, di sini prosesnya nggak aku percepat, ini normal speed. Jadi kalian bisa ngikutin sambil dicoba ya.
Buat kalian yang penasaran, untuk stylus ini tuh sebenarnya ada dua bagian, namanya stylus 2-in-1, yang ujungnya itu juga bisa dipakai. Nah, kayak gini. Bentuknya dia kayak bulat gitu ya, itu juga bisa dipakai. Di sini aku bakal coba pakai untuk mewarnai. Kayak gini kalau dipakai untuk mewarnai. Oke, bagian rambut sudah selesai diwarnai, prosesnya sama ya. Lalu kita ke opsi layer lagi dan kita mau buat bagian yang lain. Di sini aku akan cek dulu posisinya gimana. Lalu aku bikin layer baru di bawah layer rambut yang tadi. Kita akan proses bikin bagian outer bajunya. Nih, pilih warnanya dulu, baru kita lanjut.
Nah, untuk detail kerah bajunya itu ternyata brush ini tuh nggak bisa ditimpa warna, jadi dia langsung ngeblend gitu. Makanya di sini aku bikin layer baru di atas layer baju tadi, terus aku clipping mask. Tujuannya clipping mask itu biar nggak keluar garis, warnanya tuh nggak keluar dari area yang udah kita buat di layer bagian bawahnya. Ini aku tambahkan detail untuk kerah bajunya. Nah, selanjutnya aku mau warnain bagian tangan dan kaki. Nah, karena tangan dan kaki itu posisinya agak bagian bawah ya, jadi aku bikin layer baru di bawah layer baju. Kan layer baju itu kan posisinya di atas ya, jadi kalau bikin layer untuk leher itu nggak akan merubah gambar layer tangannya. Ternyata tangan satunya itu tertutup, jadi ya udah ya, malah bagus aku jadi nggak harus gambar tangan. Oke, di sini aku mulai gambar kaki. Ini warnai gambarnya maksudnya. Tadi kan udah kita sketsa di awal ya. Oke, kalau udah nih aku bikin layer baru di atas layer kaki dan tangan buat baju dress dalamnya. Nah, di sini aku pakai warna putih. Sekalian juga untuk bagian sepatunya. Dan yang terakhir, gambar bagian matanya. Supaya tidak tertutup sama warna kulit wajah, jadi posisinya itu ada di atas layer kulit wajah. Nah, di sini aku pakai warna hitam aja untuk bagian alis dan kelopak mata, dan warna coklat untuk bagian bola matanya. Atau ini aku samain aja sama warna rambut.
Nah, kalau udah, ini aku tambahin highlight di bagian matanya kayak gini biar imut. Jadi bulat sama highlight bintang gitu ya. Jadi kayak matanya berbinar. Oke. Nah, kalau udah di sini aku coba untuk shading bagian matanya. Jadi matanya kan ada yang bagian hitam tuh loh di pupil mata. Itu aku pakai warna yang lebih gelap. Nih di layer bola mata yang tadi. Kalau udah, aku coba nyalain lagi layer kulit wajahnya yang tadi sempat aku hide biar gampang. Terus aku hide juga layer sketsanya. Ini aku ganti warna backgroundnya biar warna putih. Tadi kan backgroundnya warna putih ya, jadi bajunya putih juga nggak kelihatan gitu. Jadi di sini aku ganti warna backgroundnya. Dan ini kalian sebenarnya bisa stop sampai di sini aja kalau nggak mau ribet. Tapi kalau kalian mau step forward, ya step forward. Kalian bisa tambahkan shading di bagian leher dan tangan. Ini yang layer tangan sama leher tadi kalian tambahkan layer baru, terus di clipping mask kalian pilih warna yang lebih gelap daripada warna dasar yang udah kalian buat tadi. Terus kalian shading bagian-bagian yang gak kena cahaya dan kalian tambahkan detail-detailnya nih, kayak aku tambahin jempol, tangan. Terus ini kan kaki kan ketutup sama dress ya, jadi gak kena cahaya. Di sini aku shading juga. Kayak gini. Terus perbatasan sama sepatu juga aku kasih shading. Lalu kita bisa lanjut shading di bagian yang lain, kayak bagian kulit wajah itu kita belum shading. Ini kita shading, kita tambahkan layer baru, terus di clipping mask sama. Terus kita pilih warna yang lebih tua. Tadi warnanya tinggal disamain kayak shading leher sama tangan, sama kaki juga. Nah, di sini kalian bisa tambahkan detail. Memperjelas perbatasan antara beberapa bagian kayak telinga sama pipi kayak gitu. Nah, di sini juga aku tambahkan hidungnya pakai shading. Oke. Nah, bagian mata juga di sini aku mau tambahkan highlight, tapi ternyata brush ini tuh nggak bisa dipakai buat nyampur warna ya. Jadi kalau udah dikasih warna satu, dia nggak bisa ditimpa warna yang lain. Jadi kalau misalkan kalian mau nambahin warna, itu better dikasih di layer baru gitu ya. Ini kayak ini. Tapi ini it's okay lah, lagian warna putih bagian putih mata itu nggak sepenuhnya putih ya, jadi ada yang agak abu-abu gitu. Oke, ini kita cek dulu udah oke belum. Kalau udah oke, kita lanjut shading bagian rambut. Nah, di sini kalau kalian bingung apa sih fungsi clipping mask itu nih, aku coba bikin layer baru di atas layer rambut dan enggak di clipping mask, itu dia akan keluar warnanya dari area yang mau kita warnain atau area yang udah diwarnain di bagian bawahnya. Nah, kalau di clipping mask dia tuh akan tetap stay di area layer bawahnya yang udah diwarnain tadi. Kita tadi kan udah bikin base color, nah dia nggak akan keluar dari situ. Nah, itu dia fungsinya clipping mask. Oke, lanjut aja kita shading bagian rambutnya. Di sini aku shading bagian atas. Aku perbesar brushnya, lalu opacity-nya aku kurangin. Nah, ini aku tambahkan detail-detailnya di bagian area dekat telinga. Ini bagian belakang rambut.
Oke, biar rambutnya kelihatan shining, di sini aku pakai warna abu-abu muda untuk highlightnya. Nah, ini opacity-nya diturunin dulu. Oke, kurang lebih kayak gini. Yang terakhir kita akan shading bagian dress warna putih. Kita cari dulu tadi layer dressnya di mana. Kita tambahkan layer baru di atasnya, terus di clipping mask. Kita pakai warna abu-abu untuk shadingnya. Dan jangan lupa tambahkan watermark kalian. Dan sudah selesai, ini dia hasilnya. Thank you for watching. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.